perkenalkan, saya Cynthia Indriani Fenty dan teman saya Veronica Yudhani. Kami akan mempresentasikan desain skripsi kelompok 5 dengan judul Pengaruh Return on Asset, Return on Equity, dan Earning per Share terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Latar belakang. Di era globalisasi ini, hampir seluruh masyarakat menaruh harapan besar pada pasar modal karena memiliki peran yang strategis di zaman milenial ini bagi ketahanan perekonomian di negaranya. Pasar modal memiliki peranan penting terhadap negara karena pasar modal ini menjalankan dua fungsi, yaitu sebagai sarana untuk pendanaan usaha dan sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor. Pasar modal sendiri adalah pertemuan antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana dengan cara memperjualkan sekuritas. Dengan demikian, pasar modal dapat diartikan sebagai pasar yang memperjualkan sekuritas yang umumnya memiliki waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham dan obligasi. Saham diperjualbelikan melalui sarana pasar modal yang ada di Bursa Efek Indonesia. Di Bursa Efek Indonesia sendiri ada banyak pilihan untuk berinvestasi. Salah satunya adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman. Subsektor ini merupakan kategori industri di Bursa Efek Indonesia yang mempunyai peluang untuk tumbuh dan berkembang dan diprediksi memiliki kondisi yang membaik di kemudian hari. Perusahaan manufaktur sendiri ini merupakan perusahaan yang memiliki kegiatan seperti membeli bahan baku, kemudian mengolah bahan baku dengan mengeluarkan biaya lainnya menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Salah satu bagian dari perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia ini biasanya disebut pabrik. Yang bagian B, permasalahan. Permasalahan pertama, apakah return on asset berpengaruh terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah return on equity berpengaruh terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Dan yang ketiga, apakah earning per share berpengaruh terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh return on asset terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh return on equity terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh earning per share terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. D adalah manfaat penelitian. Untuk pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para pembaca mengenai pengaruh return on asset, return on equity, dan earning per share terhadap harga saham perusahaan manufaktur. Untuk penulis, penelitian ini memiliki manfaat bagi penulis untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah pernah dipelajari selama perkuliahan dan menambah wawasan penulis terkait hal yang diteliti. Penelitian ini memiliki manfaat untuk menyelesaikan tugas dan presentasi yang diberikan. Selanjutnya adalah E. Kerangka teori. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1-13, pasar modal ialah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan potensi yang berkaitan dengan efek. Menurut Harahap, return on asset merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh bila diukur dari nilai aktiva dengan cara membagikan laba bersih yang didapat dengan rata-rata total aset perusahaan. Rumusnya adalah ROA sama dengan laba bersih dibagi dengan aset total. Kemudian menurut Sartono, pengertian ROE adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang tersedia bagi pemegang saham. Rasio ini dipengaruhi oleh jumlah utang perusahaan, yaitu bila jumlah utang yang dimiliki semakin besar maka rasio ini akan semakin besar. Rumusnya adalah ROE sama dengan laba bersih dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Menurut Gibson, earning per share adalah rasio yang menunjukkan pendapatan yang diperoleh setiap lembar saham. Rumusnya adalah
EPS sama dengan laba bersih dikurang dividen pilihan dibagi dengan rata-rata saham biasa yang beredar. Selanjutnya adalah F, metodologi penelitian. Teknik analisis data yang kami gunakan adalah metode kuantitatif dan teknik pengumpulan data. Variabel bebasnya adalah return on asset, return on equity, dan earning per share. Variabel terikatnya adalah harga saham. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kekurangan dalam penyebutan dan kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Selamat menyaksikan video dari kami. Terima kasih.